Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di video kali ini kami akan menjelaskan tentang tugas akhir kami di mata kuliah kecerdasan buatan atau. Nah, di video ini kami akan jelaskan tentang pencarian rute optimal menggunakan GA metode TSP atau Driver Salesman Problem. Nah, tugas ini beranggotakan yang pertama Agustus Lam dengan NIM 18/11/2018. Nah, kemudian teman saya yaitu Arya Laksana Putra dengan NIM 18/19/49. Nah, untuk mempersingkat waktu, Aditya Laksana Putra dipersilakan untuk menjelaskan selanjutnya. Baik, saya akan menjelaskan apa itu algoritma genetika. Nah, algoritma genetika adalah algoritma penelusuran probabilistik yang secara berulang mengubah kumpulan atau disebut populasi objek matematika, biasanya string karakter biner dengan panjang yang tetap, masing-masing dengan nilai fitness yang terkait, menjadi populasi baru dengan menggunakan prinsip teori Darwin, yaitu seleksi alam, dan menggunakan operasi yang berpola seperti pindah silang atau crossover dan mutasi. Nah, istilah di dalam algoritma genetika. Jadi di dalam algoritma genetika terdapat istilah-istilah seperti berikut. Yang pertama itu gen. Jadi gen itu ada di dalam kromosom. Lalu di dalam gen tersebut ada yang namanya alel atau nilai dari satu gen itu. Nah, kemudian ada individu atau satu nilai atau keadaan yang menyatakan solusi yang mungkin. Jadi selanjutnya populasi sekumpulan individu yang diproses bersamaan dalam satu siklus proses evolusi. Next. Nah, permasalahan yang dapat diselesaikan dengan menggunakan algoritma genetika. Yang pertama adalah mempunyai fungsi tujuan optimasi nonlinear dengan banyak kendala yang juga nonlinear juga. Yang kedua, mempunyai kemungkinan solusi yang jumlahnya tak berhingga. Yang ketiga, membutuhkan solusi real time. Dalam artian solusi bisa didapatkan dengan cepat sehingga dapat diimplementasi untuk permasalahan yang mempunyai perubahan yang sangat cepat. Nah, adapun langkah-langkah metode algoritma genetika, yang pertama adalah membangkitkan individu sehingga membentuk populasi. Yang kedua, mencari nilai fitness dari masing-masing kromosom yang ada di populasi tersebut. Lalu langkah ketiga adalah proses seleksi. Di sini kita nanti akan menggunakan proses seleksi menggunakan roulette wheel selection. Terus yang keempat adalah crossover untuk menghasilkan generasi baru. Terus langkah yang terakhir adalah mutasi, yaitu menghasilkan kromosom baru yang tidak muncul pada pembangkitan populasi sebelumnya. Seperti itu. Next. Di sini yang tadi dijelaskan oleh teman saya yaitu mengenai itu membangkitkan populasi. Nah, di sini individu untuk PSP didefinisikan sebagai jalur atau urun kota yang dikunjungi. Misalkan untuk 8 kota, salah satu jalur yang mungkin adalah yang pada jalur pertama dapat dilihat pada gambar kiri. Di sini lihat ada beberapa not atau titik-titik yang berjumlah 8. Nah, ini titik-titik ini dihalalkan sebagai kota. Nah, coba nih kita ingin ke kota 1, 2, 3, 4, 5, maksudnya 7, 8, terus 5, 6, 1. Nah, maka dikatakan seperti itu. Kemudian rute yang kedua yang didapat atau
mungkin bisa dikatakan hasil akhirnya dari rute terdekat yaitu 1, 2, 4, 5, 7, 8, 6, 3, dan 1. Kemudian selanjutnya dan di sini populasi awal dipilih secara acak. Nah, seperti yang tadi di atas, nah ini dimaksudkan dia populasi awal itu dipilih secara acak. Maksudnya secara acak di sini rutenya, ya urutan dari 1, 2, ke 3, ke 4, dan seterusnya. Nah, populasi awal yang dipilih secara acak dimisalkan diperoleh hasil permutasi di contoh di sini sebelah kiri pada kromosom pertama bentuk permutasi yang dihasilkan secara acak yaitu 7 dari dikatakan dari kota 7 ke kota 2, terus selanjutnya ke kota 5, ke kota 3, ke kota 1, ke kota 6, dan ke kota 7. Nah, selanjutnya kromosom kedua yaitu 5, 4, 2, 1, 6, 7, 5. Nah, pada kromosom ketiga yaitu 5, 4, 2, 1, 3, 7, 6, 5. Nah, di sini dapat kita lihat dari kromosom 1 sampai 10 itu tidak ada kota yang berulang. Nah, dapat dilihat ini tidak ada kota yang berulang. Menjadi nilai fitness. Nah, yang mana nilai fitness itu suatu ukuran bedaknya suatu solusi yang dinyatakan sebagai individu atau dengan kata lain nilai fitness menyatakan nilai dari tujuan. Kemudian algoritma genetik atau algoritma genetika mempunyai tujuan untuk memaksimalkan nilai fitness atau cari nilai fitness maksimal. Dan yang ketiga, dalam permasalahan minimalisasi, fitness adalah inversi dari nilai minimal yang diharapkan. Nah, proses inversi dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu pertama dengan menggunakan rumus fitness sama dengan A dikurang fx fx ya. A sendiri itu apa? A itu adalah nilai konstanta yang ditentukan. Kemudian X-nya itu individu atau kromosom. Nah, yang kedua kita dapat menggunakan rumus fitness sama dengan A dibagi dengan fx ditambah dengan invertment. Nah, invertment sendiri yaitu bilangan kecil yang ditentukan untuk menghindari pembagian 0 fx sama dengan 0. Nah, selanjutnya di sini langkah mencari nilai fitness. Nah, dari rute-rute tadi kita masukkan dalam jarak, yaitu di sini dapat misalkan contohnya tabel jarak dari kota 3 ke kota 2 itu yaitu 5. Nah, ini satuannya adalah kilometer. Jadi di sini tadi kota 3 ke kota 2 yaitu kilometer. Nah, lagi kota 4 ke kota 3 yaitu 15 meter. Nah, kita lihat di bawahnya. Nah, kita mencari panjang dari bentuk permutasi pada kromosom pertama. Nah, di sini pada bentuk kromosom pertama yaitu 7 ke 2 yaitu dari kota 7 ke kota 2 yaitu 9. Kemudian dari kota 2 ke kota 5, 2 kali 5 yaitu 6. Dari kota 5 ke kota 4 yaitu 10. Benar. Kemudian kota 4 ke kota 3 yaitu 15. Kota 3 ke kota 1 itu 11 dan kota 6, kota 7 yaitu 9. Nah, selanjutnya pada kromosom kedua yaitu dengan bentuk permutasi 5 ke kota 3 yaitu 9, kota 3 ke kota 4 yaitu 15, kota 4 ke kota 3 kota 4 ke kota 2
kota 1 ke kota 6 itu 8, kota 6 ke kota 7 itu 9, dan terakhir kota 7 ke kota 5 itu 12. Nah, begitu seterusnya untuk menghitung panjang rute dari bentuk permutasi kromosom 3 sampai dengan kromosom 10. Nah, maka hasilkan fungsi objektif atau panjang dari rute bentuk bentuk kromosom pertama yaitu 68 km. Nah, pada fungsi objektif atau rute pada kromosom kedua menghasilkan 59 km, dan ada fungsi objektif kromosom ketiga menghasilkan 55 meter. Nah, begitu seterusnya sampai kromosom ke-10 di mana mendapatkan hasil fungsi objektif 53 meter. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, setelah tadi teman saya sudah menjelaskan untuk mencari nilai fungsi objektif atau jarak dari jarak tempuhnya. Nah, kemudian lalu dihitung nilai fitnessnya. Nah, di sini menggunakan rumus seperti yang tadi. Jadi 1 dibagi dengan fungsi objektif I, di mana I adalah fungsi objektif dari kromosom tersebut. Misal di sini ada kromosom pertama, itu nilai fungsi objektifnya adalah 55. Jadi nanti 1 dibagi 55 menghasilkan nilai fitness 0,018. Untuk yang kromosom kedua, 1 dibagi 59 didapatkan nilai fitness 0,017. Seperti itu hingga kromosom ke-10 yang mana fungsi objektifnya 53. Jadi 1 dibagi 53 menghasilkan 0,019. Setelah itu dijumlahkan semua kromosom di dalam populasi tersebut sehingga menghasilkan nilai total fitness yaitu 0,175. Nah, nilai total fitness ini digunakan untuk mencari probabilitas sehingga nanti bisa didapatkan nilai kumulatif. Probabilitas dan kumulatif ini digunakan untuk proses selanjutnya yaitu proses seleksi. Nah, kita coba jelaskan probabilitas ini dapatnya dari mana. Jadi probabilitas ini didapatkan dari nilai fitness I yang sudah kita cari tadi di awal dibagi nilai total fitness yang sudah kita tambahkan tadi. Misalkan kromosom pertama itu nilai fitnessnya adalah 0,018 dibagi dengan nilai total fitness 0,175 sehingga didapatkan 0,104. Untuk kromosom kedua 0,17 dibagi dengan 0,175 menghasilkan 0,097. Begitu seterusnya hingga kromosom ke-10 di mana kromosom ke-10 itu nilai fitnessnya adalah 0,019 dibagi dengan 0,175 hingga mendapatkan 0,108. Nah, setelah itu ditambahkan hasil probabilitas itu harus sama dengan 1. Lalu setelah semua nilai probabilitas sudah ditemukan, langkah selanjutnya adalah mencari nilai kumulatif. Di sini nilai kumulatif didapatkan dari hasil penjumlahan probabilitas. Misalkan 0,104 itu karena kromosom pertama, jadi langsung nilai kumulatifnya sama dengan probabilitasnya 0,104. Lalu untuk kromosom kedua yaitu 0,97 nanti ditambahkan dengan nilai kumulatif kromosom sebelumnya. Di sini kromosom sebelumnya kan 0,104. Jadi 0,104 ini ditambahkan dengan 0,097 menghasilkan nilai kumulatif kromosom kedua yaitu 0,201
begitu seterusnya hingga ke kromosom ke-10. Nah, kromosom ke-10 ini probabilitasnya kan 108, 0,108. 0,108. Lalu ditambahkan dengan 0,892 menghasilkan nilai kumulatif 1 di situ. Lanjut ke proses seleksi. Nah, seleksi di sini merupakan pemilihan dua buah kromosom yang dijadikan sebagai induk yang dilakukan secara proporsional sesuai dengan nilai fitnessnya menurut Michael Witch 1996. Proses seleksi akan menentukan individu mana saja yang akan dipilih untuk dilakukan rekombinasi. Langkah pertama yang harus dilakukan yaitu mencari nilai fitness seperti yang tadi sudah kita lakukan. Nah, di sini kami akan menggunakan metode seleksi roulette wheel selection. Roulette wheel selection merupakan metode yang sederhana dan sering dikenal dengan nama stochastic sampling with replacement. Berikut cara kerjanya menurut Kusuma Dewi 2013. Yang pertama, menghitung nilai fitness dari masing-masing individu seperti yang sudah kita lakukan tadi. Yang kedua, menghitung total fitness semua individu sudah juga dilakukan. Yang ketiga, menghitung probabilitas dari setiap individu di dalam tabel tadi sudah kita cari. Yang keempat, membangkitkan bilangan random berdasarkan banyak populasi pada generasi. Nah, ini bilangan random ini dari 0 sampai dengan 1. Yang kelima, menentukan individu yang terpilih sebagai induk berdasarkan letak bilangan random yang dihasilkan. Next. Nah, ini misalkan bilangan random itu pada kromosom pertama, bilangan randomnya 0, jadi R ini adalah bilangan random. Jadi bilangan randomnya adalah 0,806. Nah, dibandingkan dengan nilai kumulatif yang sudah dicari tadi, yaitu 0, pada kromosom pertama 0,892. Nah, nanti jika kumulatif lebih dari nilai random, maka kromosom tersebut bertahan. Sebaliknya, jika nilai kumulatif kurang dari nilai randomnya, itu nanti akan terseleksi atau kromosom tersebut hilang atau terseleksi. Gitu. Seperti seleksi alam seperti itu. Begitu untuk pada contoh kali ini kebetulan semua kromosom bertahan. Nah, langkah keempat setelah didapatkan setelah proses seleksi adalah crossover atau pindah silang. Nah, ini merupakan salah satu operator algoritma genetika yang melibatkan dua induk untuk menghasilkan keturunan yang baru. Prinsip dari pindah silang yaitu melakukan operasi pertukaran aritmatik pada gen-gen yang bersesuaian dari suatu induk untuk menghasilkan individu baru atau kromosom baru. Proses crossover dilakukan pada setiap individu baru dengan probabilitas crossover yang ditentukan. Di sini kami menggunakan pertukaran gen secara aritmatik. Nah, untuk penjelasan flowchart-nya seperti bisa dilihat di sebelah kanan. Nah, itu pertama memilih induk seperti yang tadi kita bilang, memilih induk 1 dan induk 2, lalu merandom probabilitasnya, P-nya itu dari 0 sampai dengan 1 tadi yang sudah saya jelaskan, lalu dibandingkan antara P, jika P kurang dari probabilitas crossover, maka lakukan proses crossover. Jika tidak, maka tidak dilakukan proses crossover pada induk tersebut. Nah, untuk menghitung berapa banyak mutasi, maksud saya itu bukan mutasi ya, itu crossover. Nah, itu menghitung berapa banyak mutasi yang dilakukan. Nah, itu maksud saya mungkin salah ketik di situ, menghitung
menghitung berapa banyak crossover yang akan dilakukan. Misal looping, nah ini typo, bukan looping mutasi tapi looping crossover. Nah ini populasi size dikali dengan probabilitas crossover yang ditentukan dibagi dengan 2. Misal tadi kan diseleksi ada 10 kromosom atau populasi size itu ada 10, lalu dikalikan dengan probabilitas crossover yang sudah ditentukan, misal di sini 0,25, nah lalu dibagi dengan 2, sehingga menghasilkan 1,25 atau sama dengan 1 kali proses crossover, begitu. Next. Nah, ini crossover kromosom menggunakan partial map crossover. Jadi, seperti yang tadi, dipilih induk 1, induk 2, lalu ditukar substringnya, kita pilih substring di situ berwarna pink, kita tukar antara induk 1 dengan induk 2, kita tukar substringnya, menghasilkan, nah itu yang di nomor 2, tukar substring itu menghasilkan itu, lalu menentukan hubungan mapping. Jadi jika 6 bertemu dengan 2, jika ada angka 6 diganti dengan 2, jika angka 5 diganti dengan 4. Seperti itu, jika ketemu 2 diganti dengan 1. Nah, untuk keturunan baru kita masukkan ke keturunan baru. Jadi kan di luar dari substring yang sudah ditukar tadi. Nah, ini kan misal ada tadi di substringnya ada ketemu angka 5. Nah, 5 ini ditukar dengan angka 4. Kita lihat di keturunan baru itu angka 5 ditukar dengan 4. Lalu yang di keturunan kedua itu ada angka 4 di situ di substringnya. Nah, itu ada angka 4, nanti ditukar dengan angka 5 seperti hubungan yang mapping tadi, sesuai itu. Itu saja yang dirubah karena di luar substring tersebut tidak ada angka 6, tidak ada angka 2, jadi yang dirubah adalah 4 dan 5 tadi. Terus menghasilkan keturunan baru. Selanjutnya di Agustus Lam untuk menjelaskan. Baik, selanjutnya mutasi digunakan untuk menghitung berapa banyak mutasi yang akan dilakukan. Nah, ini contohnya loop mutasi sama dengan populasi size dikali dengan probabilitas mutasi. Misal kita menggunakan nilai 10%. Nah, jadi 11 nilai populasi size-nya itu 11 dikali dengan 0,1 dari nilai 10% didesimalkan jadi 0,1, maka menghasilkan 1,1 kali pemutasi. Contoh nih, misalkan yang tadi kromosom pada kromosom 4. Nah, di sini ada 6, 3, 1, 2, 5, 7, 4, 6. Nah, nilai ini ditukar pindah posisi dari 1 kan ke 7. Nah, hasilnya maka menjadi 6, 3, 7, 2, 5, 1, 4, 6. Nah, fungsi objektif pada induk pada kromosom keempat yaitu 170. Nah, sedangkan karena hasil fungsi objek yang baru menghasilkan 64, maka kurang dari nilai induk maka menjadi nilai generasi baru. Jadi nilai 67 ini menjadi nilai generasi yang terbaru. Nah, selanjutnya, pada iterasi pertama, rute optimal pada kromosom ke-7 dengan nilai 49. Nah, sebelumnya ya jelasnya yang tadi, di mana nilai 67 itu berada yang menggantikan generasi yang terbaru tadi. Nah, ini tadi ya pada kromosom 4 fungsi objektifnya menjadi 67 yang awalnya 70. Pada tabel ini kita mendapatkan
fungsi objektif atau jarak rute terpendek, yaitu 49 kilometer pada kromosom pertama dengan bentuk permutasi atau bentuk rutenya, bentuknya yaitu 2, 4, 5, 1, 6, 7, 3, 2. Nah, selanjutnya, kapan sih algoritma itu akan berhenti? Nah, proses optimasi akan dilakukan sampai batas program yang ditentukan. Maksudnya di sini supaya kita memberi nilai generasinya sampai 100. Nah, maka proses itu akan berhenti pada generasi ke 100. Nah, yang kedua, headline fitness akan didapatkan jika tidak nilai itu berubah. Maksudnya di sini ketika nilai generasinya itu sudah tidak berubah-ubah, maka dapat disimpulkan itu sebagai nilai dari solusinya. Oke. Nah, sebelumnya di sini kami akan menjelaskan ke programnya, mengimplementasikan programnya. Itu nih. Nah, di sini kita menggunakan population size-nya 10 dengan mutation rate-nya itu 0,1. Coba. Nah, ini. Ya. Coba kita buat rute random saja, titik kotanya. Hasilnya kita enter. Dia mengenerate, dia mencari rute yang paling paling terdekat. Proses generate ini terus berulang. Jadi setelah menghasilkan shortest path atau nilai terdekat, di situ di program ini dia akan mencari lagi mana yang lebih dekat lagi. Nah, kalau dilihat kan nanti tadi di situ ada pola yang berbeda di setiap setiap looping dari generasi. Nah, ini kalau generasinya berhenti berarti menemukan rute terdekatnya, lalu nanti di looping lagi. Nah, ini untuk generasi di sini belum ada batasnya sih, karena jadi ini kalau dibiarkan nanti akan terus melooping. Dia belum ada kondisi berhentinya. Ya, kondisi berhenti itu kalau di program ini ya kalau sudah mencapai rute terdekatnya. Seperti itu mungkin penjelasan program, sedikit penjelasan yang dari kami. Untuk penutup, monggo Mas Agus. Baik, itu saja penjelasan dari tugas akhir kami dalam mata kuliah kecerdasan buatan. Nah, mungkin dari penjelasan kami masih ada beberapa banyak kekurangan seperti pada implementasi programnya tadi. Nah, di situ implementasi tadi itu dia kita menggunakannya ini nilai fitnessnya dia terus berulang. Nah, dari kesimpulan tadi kita bisa ambil itu pada saat dia telah menyeret dengan nilai yang sama. Jadi kalau sebenarnya sudah rutenya sudah sama terus, nah itu kita dapat mengambil kesimpulan itu yang jalur yang terdekat seperti itu. Nah, mungkin itu saja presentasi kami. Sekian dan terima kasih.